Kekontinuan fungsi. Untuk yang pertama yaitu fungsi kekontinuan di suatu titik. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval buka yang memuat c, fungsi f disebut kontinu pada x sama dengan c jika lim fx untuk x mendekati c sama dengan fc. Contoh, apakah fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 9 kontinu di x sama dengan 3? Jelaskanlah. Perhatikan f3 sama dengan 0 dan lim x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3 sama dengan 0. Karena lim x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3 sama dengan f3, maka fungsi f kontinu di x sama dengan 3. Yang kedua yaitu tentukanlah di titik apa saja fungsi y sama dengan x tidak kontinu. Misalkan n adalah bilangan bulat. Lim x untuk x mendekati n tidak ada karena lim x untuk x mendekati n plus sama dengan n. Tapi lim x untuk x mendekati n min sama dengan n min 1. Jadi fungsi y sama dengan x tidak kontinu di x yang merupakan bilangan bulat. Ketidakkontinuan fungsi f di x sama dengan c atau gambar kiri tidak dapat diperbaiki karena fungsi f tidak punya limit. Ketidakkontinuan fungsi f di x sama dengan c atau gambar kanan dapat diperbaiki jika nilai fc didefinisikan ulang sehingga lim fx untuk x mendekati c sama dengan fc. Untuk materi yang kedua yaitu kontinuan kiri dan kanan. Definisi 3. Sejalan dengan konsep limit kiri dan limit kanan, kita mendefinisikan fungsi kontinu kiri dan kontinu kanan di satu titik sebagai berikut. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang AC. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di C jika lim fx untuk x mendekati C pangkat min sama dengan fc. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang CB, fungsi f dikatakan kontinu kanan di C jika lim fx untuk x mendekati C pangkat plus sama dengan fc. Teorema. Fungsi f kontinu di C elemen df, fungsi f kontinu kiri di C dan kontinu kanan di C. Contoh, fungsi fx sama dengan x plus 1, kontinu di x sama dengan 1 karena lim fx untuk x mendekati 1 sama dengan lim x plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2 sama dengan f1. Fungsi gx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, x tidak sama dengan 1, 1, x sama dengan 1 sama dengan x plus 1, x tidak sama dengan 1, 1, x plus sama dengan 1, tidak kontinu di x sama dengan 1 karena lim gx untuk x mendekati 1 sama dengan lim x plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2 tidak sama dengan g1. Fungsi hx sama dengan x plus x min 1 per x min 1, x tidak sama dengan 1, 1, x sama dengan 1 sama dengan x min 1, x kurang dari 1, 1, x sama dengan 1, x plus 1, x lebih dari 1, tidak kontinu di x sama dengan 1 karena lim hx untuk x mendekati min 1 min tidak sama dengan lim hx untuk x mendekati 1 plus, limit kirinya 0 dan limit kanannya 2. Perhatikan fungsi f, g, dan h pada gambar 12, gambar 13, dan gambar 14. Untuk materi yang ketiga yaitu jenis-jenis ketidakkontinuan fungsi. 1. Definisi ketidakkontinuan terhapuskan. Fungsi f dikatakan mempunyai ketidakkontinuan terhapuskan di x sama dengan a jika lim fx untuk x mendekati a ada tapi lim fx untuk x mendekati a tidak sama dengan fa. Sesuai dengan nama jenis ketidakkontinuan ini, ketidakkontinuannya dapat dihapus dengan cara mendefinisikan kembali nilai fa. Yang kedua, definisi ketidakkontinuan loncat.
Fungsi f dikatakan mempunyai ketidakkontinuan loncat di x sama dengan a jika lim fx untuk x mendekati a plus tidak sama dengan lim fx untuk x mendekati a, atau limit fungsi kiri fungsi di titik x sama dengan a tidak sama dengan limit kanan fungsi f di titik x sama dengan a. Untuk yang ketiga, yaitu definisi ketidakkontinuan tak hingga. Fungsi f dikatakan mempunyai ketidakkontinuan tak hingga di x a adalah garis asimtot tegak. Untuk materi yang keempat adalah bentuk tak tentu limit fungsi. Bentuk tak tentu pada limit fungsi trigonometri diketahui bahwa lim sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Perhatikan bentuk limit ini untuk x mendekati 0. Limit pembilang dan limit penyebutnya 0. Bentuk demikian dinamakan bentuk tak tentu 0 per 0. Bentuk tak tentu limit terdiri dari 7, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga men tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Di sini kita akan menjelaskan 4 bentuk tak tentu limit fungsi yang pertama, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, dan tak hingga men tak hingga. Ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga L'Hospital atau turunan, yang keempat pembagian pangkat tertinggi, yang kelima yaitu perkalian sekawan. Berikut beberapa bentuk sekaligus contoh dalam limit tak tentu. Untuk yang pertama yaitu bentuk tak tentu 0 per 0. Perhitungan limit bentuk tak tentu 0 per 0 diberikan dalam contoh berikut. Contoh 0 per 0. Lim x kuadrat min 16 per x kuadrat min x min 12 untuk x mendekati 4 adalah pembahasan. Jika menggunakan cara substitusi, 4 kuadrat min 16 per 4 kuadrat min 4 min 12 sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka termasuk limit tak tentu sehingga cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, yaitu lim x plus 4 kali x min 4 per x min 4 kali x plus 3 untuk x mendekati 4. Karena ada penyebut dan pembilangnya yang sama, maka kita coret, yaitu x min 4. Lalu lim x plus 4 per x plus 3 untuk x mendekati 4, kita substitusikan nilai x-nya, yaitu 4 plus 4 per 4 plus 3 sama dengan 8 per 7. Jadi hasil dari lim x kuadrat min 16 per x kuadrat min x min 12 untuk x mendekati 4 adalah 8 per 7. Untuk yang kedua yaitu bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Perhitungan limit bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga diberikan dalam contoh berikut. Lim x kuadrat min 5x min 3 per 2x kuadrat plus 4x plus 7 untuk x mendekati tak hingga adalah, jika kita substitusikan, maka akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Karena tak hingga per tak hingga merupakan bentuk tak tentu dari limit fungsi, maka kita dapat mencarinya dengan menggunakan pembagian pangkat tertinggi. Karena pangkat tertinggi ini adalah x kuadrat, maka kita bagi semua pembilang dan penyebutnya dengan x kuadrat. Dan menghasilkan lim x kuadrat min 5x min 3 per x kuadrat per 2x kuadrat plus 4x plus 7 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga sama dengan lim 1 min 5 per x min 3 per x kuadrat per 2 plus 4 per x plus 7 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga sama dengan 1 min 0 per 2 plus 0 plus 0
sama dengan 1/2. Jadi nilai lim X kuadrat min 5X min 3/2X² plus 4X plus 7 untuk X mendekati tak hingga adalah 1/2. Untuk yang ketiga yaitu bentuk tak tentu 0 dikali tak hingga. Contoh bentuk tak tentu 0 kali tak hingga. Hitunglah lim X kuadrat cosec X mendekati 0. Penyelesaian. Jika X adalah 0, disubstitusikan, maka akan menghasilkan 0 dikali tak hingga. Gunakan aturan Hospital. Kita bisa menggunakan aturan Hospital atau turunan. Lim X kuadrat cosec X untuk X mendekati 0 sama dengan lim X kuadrat per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan lim 2X per cos X untuk X mendekati 0 adalah 0. Untuk yang keempat yaitu bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Contoh bentuk tak hingga min tak hingga adalah lim akar X plus 2 min akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga adalah lim akar X plus 2 min akar X plus 1 kali akar X plus 2 ditambah akar X plus 1 per akar X plus 2 ditambah akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga sama dengan lim X plus 2 min X plus 1 per akar X plus 2 plus akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga sama dengan lim 1 per akar X plus 2 plus akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga sama dengan 1 per tak hingga adalah 0. Jadi nilai dari lim akar X plus 2 min akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga adalah 0.